bersama supir ya. Nah pada saat itu mungkin bisa diceritain kenapa Bang Ipul tetap melaju jalan gitu. Baik, ya jadi gini, saya itu pertanyaan sangat bagus karena terus terang saya merasa tidak punya salah, saya merasa tidak punya dosa. Tiba-tiba ada motor sebelah kiri nyuruh saya berhenti, tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya gitu. Akhirnya saya tiba-tiba berpikir, walaupun memang sempat yang memberhentikan saya itu sudah menjelaskan polisi, tapi saya tidak begitu percaya gitu kan. Masa polisi seperti ini itu suruh sana apa dengan saya gitu. Sedangkan semua perlengkapan lengkap, ya kan, plat nomor aman gitu kan. Saya juga nggak ada narkoba, nggak ada apa gitu. Jadi saya takut. Nah, saya di situ justru cari perlindungan, mau cari kantor polisi karena yang ngegedor saya ngaku polisi. Di situ saya makanya sejerit, saya bilang, akhirnya saya berpikiran negatif. Saya mohon maaf banget kepada tim dari Polsek Tambora yang saya tiba-tiba udah berpikir negatif. Saya pikir begal, makanya saya teriak-teriak, begal tolong, ini saya Saiful Jamil, sampai teriak begitu meyakinkan masyarakat bahwa saya benar dalam keadaan lagi apa namanya, ya lagi minta tolong gitu. Itu aja sih mungkin salah satu alasan saya kenapa saya terus melaju, karena saya lagi mau cari kantor polisi. Saking takutnya, padahal saya ingat gitu bahwa di ujung jalan tuh ada Polres yang begitu bagus, ada masjidnya, tapi begitu kondisi pada saat itu saya ngeblank gitu. Jadi saya cari perlindungan seperti itu. Pada saat Pak Ipul terus melaju nih, Pak Ipul sempat nanya ke si asisten atau si S juga, kenapa ini gitu. Terus si S, apa jawaban dari si S ini? Enggak ada, karena saya tidak ada curiga kepada asisten saya. Makanya saya sempat curiganya kok asisten saya ini lama banget gitu kan. Jadi kronologinya begini teman-teman ya. Saya ini kan boleh izin apa di apa namanya sidang kronologi gini. Saya ini mau meeting tadinya sore sama manajemen artis saya, ada abang saya Bang Sam, Mbak Rihana, ada Citra, juga sama Bang Raja. Tiba-tiba asisten saya ini melihat waktu begitu luang, dia bilang, Bang gimana sebelum kita ke tempat meeting, ke tempat ibu saya dulu. Dia bilang begitu, ini kan ada perlengkapan di rumah nih, ada panci, ada penggorengan nggak kepake, ada mubazir bekarat, ini buat ibu saya. Nah ngedengar kata ibu kan saya merasa teranyuh kan. Dan saya juga melihat asisten saya ini selama kerja sama saya ini tidak pernah mengecewakan. Dia benar-benar orang yang jujur, ya, orang yang tulus. Makanya saya nggak nyangka kalau dia terlibat narkoba gitu kan. Nah tiba-tiba ya udah akhirnya nyampe depan gang rumahnya. Nah dia selalu bilang kalau rumahnya tuh jauh, nggak bisa dijangkau dengan mobil, dia gang kecil. Ya udah akhirnya saya dropin dia di situ, di tempat biasa saya dropin. Nah saya tunggu di masjid gitu. Di masjid itu jam 2 siang, saya tungguin kok sampai jam 3, lama banget ini ngedrop panci penggorengan gitu. Tapi saya sama sekali nggak ada berpikir negatif kalau dia itu sedang melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu. Jadi setelah dia udah nyampe jam 3, saya ingat banget tuh karena di situ saya wudhu, rencana mau sholat di daerah Jakarta Barat. Tiba-tiba di perjalanannya itu ada teman-teman dari kepolisian yang menyuruh saya stop. Situlah kejadiannya seperti itu. Nah, tadi dia bilang mau kasih panci, berbicara segala macam, dan pas dia turun abang dropin itu benar bawa panci segala macam. Iya, karena memang ada kantong plastik besar dan saya melihat, dan itu memang barang-barang saya seperti itu, kantong besar segini, dan dia dijemput sama temennya naik motor. Temennya itu si R itu? Saya nggak tahu, pokoknya saya nggak lihat. Gitu saya dropin dan saya langsung maju. Nah, 1 jam udah itu dia udah 1 jam. Saya tunggu, ya udah saya nggak berpikiran negatif apa-apa. Ya tiba-tiba ya saya disetopin, saya bilang, kenapa ini disetop? Ya udah saya berpikir, wah ini kayaknya begal nih, gitu, seperti itu. Kan sempat ada adegan yang buang barang bukti ya bang, itu abang sendiri tahu nggak bang? Nggak tahu, saya nggak tahu karena saya di sebelah kiri. Pokoknya saya nggak tahu kalau si asisten saya ini terlibat narkoba, nggak tahu. Itu aja sih. Tapi enggak bang, pas si S ini buang barang itu nanya itu apa yang dibuang gitu bang? Enggak. Saya justru fokusnya yang ngejar-ngejar gitu.
bekal saya bilang begitu. Bang Ipul pada saat buka mobil kemudian turun terus menjelaskan segala macam sampai jatuh duduk ke bawah terus ada orang pakai bawa borgol. Apa rasanya? Maksudnya shock, maksudnya kok dikepung kayak gini gitu Bang Iya, Ipul? karena saya kan di situ masih belum yakin kalau itu adalah pihak kepolisian. Jadi saya masih tetap ingin membela diri gitu, seperti itu. Ada kabar diseret-seret itu benar apa enggak Bang Ipul? Enggak sih kayaknya, alhamdulillah enggak ada saya. Ya mungkin karena saya mempertahankan diri ya. Takutnya ya bukan polisi, itu aja sih yang saya khawatir. Ternyata begitu saya nyampe sini ada tulisan Polsek Tambora, saya baru tenang. Alhamdulillah benar ini polisi. Saya tadi berpikir, saya mau dibawa kemana nih? Iya. Wah udah berpikir, kayaknya saya bakal dibunuh gitu kan. Soalnya ya karena bapak polisinya nggak pakai seragam, pakai baju preman gitu, itu yang bikin saya akhirnya agak sedikit curiga gitu. Tapi soal tadi dibilang 3 penyidik tadi Jen, itu memang tidak berpakaian polisi atau Ya, seperti karena apa? dalam proses penyelidikan. Penyelidikan kan harus berpakaian sipil, undercovernya. Memang penyamaran Ya. Terima kasih Dan. Bang Ipul, maksudnya abang nggak tahu itu, nggak tahu barang buktinya itu adalah narkotika itu, atau nggak tahu karena nggak lihat itu dijual? Nggak tahu dia itu terindikasi narkoba. Jadi saya nggak fokus dia buang apa, dia terlibat apa. Saya baru tahu dia terlibat itu pas di sini, gitu, seperti itu. Yang sempat dipertemukan waktu pas ketahuan dia narkoba, Bang Ipul sempat dipertemukan dengan S. Belum. Ares di mana Bang Ipul itu melamar kerja atau dikenalin dengan siapa? Gimana? Dikenalin dengan siapa atau dia melamar datang? Oh iya, dia ngelamar kerja 1 tahun yang lalu dan kerjanya bagus, makanya saya tidak nyangka